kembali lagi pakai para bang sejagat raya. Asik, apa kabar kalian guys? Gigi gue merah nggak? Aduh gila, seneng banget. Aduh mohon maaf ya backgroundnya berantakan, tapi tenang aja, sebentar lagi gue akan setup. Ada kamar kosong di bawah buat jadi studio gue. Ini keadaan dapur rumah bokap gue ya, berantakan karena banyakan laki-laki tinggal di sini. Ada bapak gue, ada Ucok, ada laki gue, ada Kela gitu ya, yang mana semuanya malas beberes. Jadi lagi hujan badai petir, dan gue mau sharing karena gue udah ada tanggal 15 besok gue genap 6 bulan ada di Amerika. Ngapain aja 6 bulan ada di negara orang, ya kan? Oke, jadi aku teh mau cerita. Oh ya, anyway, gue pakai ring light gue yang 3 tahun lalu gue bawa dan masih bagus. Jadi gue seneng banget gue pakai. Semoga video gue masih layak untuk kalian tonton gitu ya. Oke, jadi kalau kalian pantau Instagram gue beberapa waktu lalu, gue tuh sempet bilang kalau gue pisah rumah sama Kela. Kela itu tinggal di rumahnya Michelle dan gue tinggal di sini. Ada apa sih Kak? Ada apa? Kalian menduga-duga segala macam. Jawabannya adalah adik aku Philip Ucok, aka Ucok, itu terkena COVID. Jadi kalau kalian yang tidak percaya adanya COVID, circle terdekat gue tuh udah banyak banget kena COVID, memakan korban jiwa. Dan beruntung puji Tuhannya adik gue isoman sendiri di rumah, dan puji Tuhan sekarang sudah sehat gitu ya. Dan bagaimana kondisi COVID di Amerika sendiri Kak gitu? Awal-awal di 3 bulan pertama memang kita kemana-kemana wajib pakai masker. Kalau ke swalayan, ke supermarket, ke semacam Indomaret atau Alfamart atau kemanapun, kita tuh wajib pakai masker, nggak bisa masuk tanpa masker gitu ya. Dan karena gue tinggal di kota super kecil atau disebut kampung, jadi mungkin COVID itu nggak semarak kayak di Jakarta, terlalu berlebihan beritanya gitu ya, terlalu bagaimana gue juga nggak tahu, entah berlebihan atau memang seperti itu gitu, gue kurang paham. Dan kita sendiri di Amerika, di kota besarnya sendiri, kita misalnya kayak New York, LA atau mana, nggak terlalu digembar-gemborkan karena bikin mental ngedrop, bikin stres, imun berkurang gitu ya. Singkat cerita, adik gue teh si Ucok kena corona. Jadi lucunya gini deh. Jadi pas lagi kamar gue sama Ucok tuh beda sampingan gitu. Sampingan di lantai 2, di lantai 1 ada bokap gue. For your information, bokap gue tuh punya sakit jantung. Dia udah pernah operasi jantung bypass, dibelek dadanya itu 3 tahun lalu. Jadi agak serem gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Amit-amit kalau sampai bapak gue terkena corona gitu. Nah, jadi Ucok ini kita isolasi mandiri di kamarnya. Dan kemudian kita tahu kenapa dia corona awalnya bagaimana gitu. Karena si Ucok itu bilang, si Ucok itu ngelondri di laundry kiloan kurang lebih kayak 300 meter dekat rumah gitu ya. Terus pulang-pulang dia kehujanan gitu. Kehujanan ya meriang biasa, kita kira ya biasa aja. Tapi memang udah waspada, dia selalu pakai masker karena ya amit-amit jaga-jaga gitu. Terus meriang 2 hari, terus kemudian di hari ketiga dia mulai panik, dia bilang anjir gue nggak bisa nyium apa-apa dong katanya gitu. Akhirnya itu si Ucok tuh gue masukin kayak air panas mendidih, terus gue tutup pakai handuk, terus gue masukin peppermint gitu, yang living essential oil gitu. Terus dia hirup, dia bilang gue nggak kecium apa-apa Pak, cuma panas aja di hidung gue, dia bilang gitu. Waduh, langsung deng gitu. Langsung lah kita telepon Michelle bawa Kela, karena Kela kan maksud gue yang paling kecil gitu, dan bokap gue kan tinggal di lantai 1 gitu. Dan kalau kita semua ngungsi, adik gue nggak ada yang jagain, nggak ada yang kasih makan dan segala macem. Akhirnya kita langsung booking. Nah kalau di sini tuh enaknya kalau PCR swab itu gratis guys. Jadi kita tinggal datang, gue tes di Rite Aid namanya, kita gratis daftar dulu, terus itu drive thru, disodok-sodok gitu ya. 2 hari kemudian kita dapat hasilnya dan bener aja positif. Dan adek gue ini kategori yang long COVID, jadi dia 1 bulan masih aja positif. Jadi 1 bulan dia ngedekem dalam kamar mulu. Dan kebetulannya lagi kamarnya dia tuh paling depan, jadi akses kena matahari dan kayak
segala macam tuh gampang karena jendelanya gede banget. Terus setiap hari kalau kita kasih makan dia, kita pakein piring plastik kayak kertas kayak gitu, supaya abis itu tinggal buang-buang segala macam. Dia nyuci baju sendiri. Kalau dia ke kamar mandi, kita udah kayak punya, woi gue mau ke kamar mandi, kita langsung masuk ke kamar masing-masing, udah kayak di sterilin gitu ya. Tapi dia puji Tuhan tidak ada gejala yang berlebihan kayak sesek atau apa ya, cuma meriang-meriang segala macam. Kemudian setelah selesai COVID, setelah selesai negatif gitu ya, setelah negatif kemudian dia vaksin gitu. Dia vaksin, kita tanya boleh nggak sih sebenarnya kalau udah kena COVID divaksin. Dan gue, bapak gue, semua keluarga gue kecuali Kela memang kita sudah vaksin. Kita kebetulan dapet, ada yang Pfizer, ada yang Moderna gitu ya. Kalau Kela nggak bisa, karena kalau gue nggak salah di bawah 6 tahun di sini nggak boleh vaksin. Jadi satu-satunya yang belum vaksin itu si Kela, dua, ada yang satu lagi si Kyle, adanya si Michelle gitu. Sisanya kita semua udah vaksin gitu. Dan yang lucunya lagi, beberapa hari terakhir itu kan kayak udah kayak 2 bulan lalu, 2 bulan lalu lah ya. Lucunya lagi nih, karena kan lagi pancaroba ya, ini dari summer mau beralih ke musim gugur lagi, fall lagi, hujan terus. Kayaknya gue masuk angin gitu, gue muntah-muntah, kayak mual, masuk angin, dikerokin. Terus gue nyium-nyiumin essential oil yang minyak angin peppermint ini kayak gini gitu kan. Terus si Ucok dengan santainya bilang masuk kamar gue, bilang, tapi lu gak bisa nyium. Maksudnya jangan-jangan COVID gitu kan. Nah ternyata enggak, gue masuk angin, gue bilang kayak gitu. Nah habis itu ya udah tuh. Nah lucunya lagi, si Ucok 2 hari terakhir ini meriang lagi gitu, meriang lagi. Gue nggak tahu parno, nggak tahu suges, tiba-tiba gue buka kamar, loh di kamar lo Cok gitu. Gue kira dia pergi sama bokap gue gitu kan ya. Terus keluar pakai masker, sedangkan di sini nih saat ini udah nggak ada larangan atau aturan menggunakan masker. Jadi jadi seperti seakan-akan kita udah kayak bebas corona gitu. Jadi di kampung bokap gue nih kayak semua orang udah nggak pakai masker. Udah kita udah ngumpul-ngumpul tuh banyak banget, udah beraktivitas secara normal gitu ya. Kemarin ada pesta kembang api, ada kemerdekaan Amerika segala macam. Jadi kita tuh udah beraktivitas secara normal, kemana-mana udah bebas gitu ya. Kemudian si Ucok keluar pakai masker. Kenapa lo Cok? Anjir Fah, gue nggak bisa nyium lagi. Gue langsung, dah Cok kenapa gitu. Gue tuh kayak yang, aduh. Soalnya pernah ini kejadian, si Ruut udah vaksin, gue Ruut udah vaksin. Terus beberapa hari kemudian setelah vaksin, maksudnya setelah 2 dosis gitu, kita vaksin 2 dosis. Berapa lama gitu, udah sebulan daripada kita vaksin kedua, si Ruth meriang, pilek, batuk gitu. Tiba-tiba dia diisolasikan lah, karena kita takut dia corona. Karena dia bilang, gue nggak bisa nyium. Langsung detik itu juga dia pindah ke kamar kosong gitu. Udah kayak penjara, kita sediain semuanya dalam kamar itu guys. Terus kita langsung swab, ternyata hasilnya negatif. Memang parno gak? Jadi kadang kita parno, semakin kita mikir, semakin itu kejadian sama kita gitu. Nah, bokap gue curiganya si Ucok juga begitu. Cuman pikiran kamu doang kali. Apa mungkin kayak Ruut kemarin, dia cuman batuk pilek, makanya nggak bisa nyium. Nah, tapi memang gue tanya, Cok gimana udah bisa nyium dong? Udah bisa nyium. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia masih mendem aja di kamar, diperlakukan sama kayak orang yang seakan-akan beneran kena corona. Di kamar mulu, udah ada seminggu aja di kamar. Kalau ada makanan, dak, dikasih makanan udah kayak napi di penjara gitu. Nah, jadi iya, gue harap teman-teman yang ada di Indonesia, kalau memang bisa vaksin dan segala macem, maksudnya aksesnya gampang untuk vaksin. Karena gue nggak ngerti sebenarnya kondisi Indonesia gimana, harus ngantri kah, apa bertahap, apa gimana. Mending harus vaksin, bukan mending, harus vaksin guys. Maksudnya nggak ada yang gimana kok. Gue setelah vaksin kan banyak yang bilang nanti begini. Enggak, gue sama Ruut sama semuanya baik-baik aja. Ya paling tangan pegel atau enggak mungkin ngantuk atau pengen makan. Efeknya biasa gitu. Jadi kalau kita di sini kalau mau vaksin kapan aja kita langsung datang ke tempatnya, nggak harus yang ngantri berlebihan, tinggal vaksin gitu ya. Jadi teman-teman di Indonesia, gue harap teman-teman bisa vaksin. Buat apa? Supaya pandemi ini bisa segera berakhir, kita sama-sama. Karena gue juga pengen pulang. Kenapa gue masih ada di sini? Karena gue melihat kondisi Jakarta kurang kondusif. Gue nggak ngerti benernya bagaimana, karena kan berita di media sih seperti itu ya yang gue tahu. Jadi karena gue punya anak kecil dan gue tinggal di apartemen,
rumah susun padat penduduk gitu ya, nggak memungkinkan buat gue pulang, karena gue takut nantinya di Jakarta gue malah nggak ngapa-ngapain atau lockdown atau segala macem. Jadi gue better masih tinggal di sini ya, biar kumpul sama keluarga gue gitu. Jadi kalau tanya Kak kapan pulang, once corona di Jakarta udah membaik, udah terkendali, gue Ruut Kela akan segera balik ke Jakarta gitu guys ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan gitu kan ya. Semoga kita bahagia, perekonomian kembali lancar buat teman-teman yang dalam pergumulan, struggling, masalah perekonomian. Teman-teman percayalah semua ini kena imbasnya, baik yang di atas, di tengah, di bawah, semua kena imbasnya. Gue nggak bisa bilang apa-apa, mari kita berdoa bersama-sama. Tentunya kita juga menjaga supaya menjaga apa? Tadi tuh vaksin, jangan kemana-mana kalau bisa. Iya dah semuanya itulah ya, pokoknya gue nggak mau memperdebatkan. Ya kalau di rumah aja nanti nggak ada duit. Pokoknya kalian tahu yang terbaik buat kalian gitu ya. Gue nggak mau ngejudge, kalian tahu yang terbaik buat kalian. Kita berharap, berdoa sama-sama, semoga semua segera berakhir. Kita bisa happy-happy lagi ya nggak sih guys? Oke. Curhat gue kali pertama ini ya, ngobrol, ngebacot masalah kehidupan gue di Amerika. Ini masih part pertamanya, ditunggu berita-berita berikutnya. Nanti gue akan info kayak belanja bulanan di sini habis berapa, terus di sini gue ngapain aja, kemana aja. Nanti gue akan ceritain di part-part berikutnya. Part yang pertama yang langsung ada di otak gue sih, gue mau cerita tentang si corona ini gitu. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya berikutnya.